который не только поднимет обороноспособность страны, но и даст новый инструмент. Несмотря на рекомендации ООН, Россия отказалась допускать экспертов, чтобы не повторять прошлые ошибки. Специальные службы ведут круглосуточные наблюдения для атаки противника в ближнем космосе. Это Россия, Соединенные. Setelah 2 tahun kejadian di kota Moskow sebuah pesawat luar angkasa yang mendarat bebas, kini pesawat tersebut kembali muncul namun tidak menuju ke bumi melainkan hanya meluncurkan sebuah pesawat kapsul yang langsung mendarat di lautan. Kisah lalu akan berfokus pada seorang wanita bernama Yuli yang sedang olahraga pagi bersama teman-teman juga anjingnya. Tak berselang lama, si anjing seketika berlari sambil menggonggong seolah-olah ada sesuatu yang dia lihat. Menghilang bagaikan ditelan bumi seperti teman yang sudah pinjam duit. Singkat cerita, di laboratorium, Bapak ilmuwan menunjukkan sesuatu kepada jenderal ayahnya si Yuli, yaitu teknologi luar angkasa baju alien, yang sempat tertinggal dulu dan berhasil dia perbaiki, menunjukkan kekuatan pergerakan dengan waktu yang lama. Juga menjelaskan hasil penelitiannya tentang bahan dari baju tersebut yang sebenarnya terbuat dari air. Eksoskeleton menyerap karbon dioksida dan memperoleh kekuatan regeneratif semacam bioteknologi, juga semacam fotosintesis. Yuli lalu melakukan percobaan dengan cara ditidurkan di dalam air dan dipasangkan beberapa alat di tubuhnya. Tujuannya adalah untuk melihat reaksi filtrasi percobaan yang murni dari gelang bangsa alien yang dia pakai. Karena hanya dia kunci satu-satunya dari teknologi tersebut. Dia menerima beberapa pertanyaan berkaitan dengan pesawat luar angkasa yang menabrak kota 2 tahun lalu. Hingga dia mencintai bangsa alien dan putus dengan pacarnya. Bersamaan dengan itu dia juga dipertemukan dengan seseorang lelaki mantan pacarnya yang dipenjarakan karena sempat ingin membunuhnya yang bernama Yanto. Seketika Yuli memberontak tidak ingin melanjutkan percobaan ini. Di sini Yanto meminta maaf kepada Yuli atas kejadian itu dan juga menjelaskan bahwa saat ini dia mengalami stroke akibat memikirkannya. Yuli yang terus-terus diingatkan dengan kejadian itu memberontak dan mendapatkan kekuatan dari gelang tersebut sehingga mengakibatkan terjadinya ledakan. Di sini Yuli meminta kepada sang ayah untuk sekali saja membiarkan dia melakukan sesuatu tanpa pengawalan dan penjaga, yang memang semenjak kejadian itu sang ayah selalu memberikan pengawalan kepada Yuli karena takutnya sewaktu-waktu pacarnya yang dari planet lain itu muncul dan membawa Yuli. Meskipun jenderal mengizinkan Yuli pergi seorang diri, tetapi jenderal dengan diam-diam mengutus seorang untuk mengikuti atau menjaganya. Ini bebengusnya, kita panggil saja dia Teddy. Yuli kemudian pergi ke bar untuk membuang penatnya, namun tak berselang lama dia menyadari bahwa Teddy pastilah orang utusan ayahnya untuk menjaganya. Meskipun dia sudah merasa kesal atas itu, apa boleh dibuat? Dia meminta nona bartender untuk memberikannya minuman karena kasihan. Teddy yang melihat Yuli sudah sedikit oleng kemudian mengingatkan untuk berhenti. Karena dia berhutang banyak kepada jenderal, dia telah berjanji untuk membawa Yuli pulang sebelum tengah malam. Namun tidak berselang lama seseorang datang yang tidak lain dan tidak bukan adalah Heko, pacarnya yang dari planet lain atau orang menyebutnya alien namun tampang manusia. Dialah orang yang menggunakan pesawat kapsul ke bumi sebelumnya, yang karena setelah 2 tahun tidak bertemu dan sudah menganggapnya mati,
Yuli seketika terkejut dan kepalanya merasakan sakit yang teramat. Юля, пойдем. Heko ingin mengajak Yuli untuk segera pergi, namun Teddy yang sudah berjanji untuk membawa si Yuli pulang, akhirnya terjadi baku hantam di sana dan Yuli memilih untuk membantu Heko. Heko lalu menyuruh Yuli untuk menelpon siapa saja dengan tujuan bahwa Heko akan menghubungi Seoul, pesawat luar angkasanya, dan disinilah kita akan melihat betapa canggihnya teknologi luar angkasa tersebut. Dia dapat mengakses lokasi tempat keberadaan Heko dan mengendalikan semuanya, mulai dari mobil yang otomatis, lampu lalu lintas, jaringan dan satelit, dan banyak lagi termasuk apapun perintah dari Heko. Ребят, мы готовы. Хорошо. Их не могут покинуть. Машину. Вероятностью. Вам удастся выжить. Машину останови! Да я ничего не делаю, ты не видишь, что ли? Merasa bahwa dia tidak bisa merebut Yuli kembali, Teddy menghubungi jenderal meminta bantuan dari militer. Di sini dia memberitahu jenderal dengan ciri-ciri orang yang membawanya, juga menyebutkan namanya karena sempat berkenalan sebelumnya. Seketika jenderal tersadar bahwa itu adalah Heko, makhluk luar angkasa, dan memperingatkan Teddy untuk tidak menembak. Sekalian memerintahkan menyiapkan pasukan anti rudal. Sepasang suami istri pemilik mobil yang Heko tumpangi kini sangat terheran-heran atas apa yang telah terjadi dengan mobilnya. Heko menjelaskan bahwa saat ini Seoul telah mengendalikan jaringan dan satelit untuk membantu mereka. Heko juga memberitahu Yuli bahwa dia kini dalam bahaya karena dia sudah terlalu jauh dengan penelitiannya. Karena itu, Heko mengajaknya untuk terbang secepatnya. Пригодных для жизни планет. Bersamaan dengan itu, Teddy berhasil mengejar mereka dan menembak ban mobil mereka, namun dia menabrak mobil yang menghindari mobil Heko, sehingga membuat dia terbang, dan akan tetapi Seoul melindunginya dengan mengeluarkan kasur dari mobil yang akan menabraknya sehingga dia sehat walafiat. Машину. Я их потерял. Heko lalu membawa Yuli ke rumahnya di tengah hutan dan ternyata anjing milik Yuli yang hilang tempo hari berada di rumah Heko. Saat itu dia menyadari bahwa pemiliknya selain dari Yuli telah kembali ke bumi dan pergi untuk menemuinya. Heko lalu membawa Yuli masuk ke rumahnya di sana. Dia memberitahu Yuli bahwa dia sudah berada di sana selama 123 hari dan juga menunjukkan kebun sayur miliknya. Bersamaan dengan itu, Google datang ke sana membawakan makanan dan ternyata Google memang sedari awal sudah tahu bahwa Heko berada di bumi, bahkan dia juga yang membantunya. Mengetahui itu, Yuli pun sangat marah kepada Google mengapa tidak sedari awal dia Ты memberitahunya. думаешь, что страдала больше, чем я? Нет. Heko mengetahui bahwa Yuli tersinggung karena dia telah berpikir bahwa dirinya lebih menderita dari Heko, mungkin karena terlalu lama Heko tidak kembali. Namun Heko mencoba menjelaskan bahwa baginya itu seminggu di ruang angkasa, tetapi menurut kalender bumi pemulihan memakan waktu 2 tahun. Dan juga Seoul tetap berada di sistem Yuli karena Heko tidak dapat menahan transisinya. Selanjutnya, Heko akan terbang karena sudah melanggar protokol, takutnya nanti akan terjadi sesuatu. Setelah mendengarkan penjelasan dari Heko, akhirnya Yuli memakluminya sehingga dia mengalami sange dan memperkaos Heko. Ya, bersamaan dengan itu, pesawat Heko dinonaktifkan oleh pesawat luar angkasa yang lain yang jauh lebih besar dari Seoul bernama Ra. Ra mengambil alih mengendalikan jaringan dan satelit, dan dari sinilah hal-hal di luar nalar manusia mulai terjadi.
Mungkin ini adalah akibat dari Heko yang melanggar protokol karena tidak kembali ke asalnya. Yuli lalu menelpon sang ayah memberitahunya bahwa dia baik-baik saja bersama Heko, juga mengucapkan selamat perpisahan untuk terakhir kalinya karena Yuli akan terbang. Yuli menganggap bahwa tidak ada lagi yang dapat dia buat di bumi. Я тебя люблю. Не меньше, чем ее. Далеко? Далеко. Mendengar itu, Jenderal tidak tinggal diam saja mengingat Yuli adalah puteri satu-satunya. Dia lalu memerintahkan seseorang petugas jaringan dan melacak keberadaan Yuli, membentuk Satgas Satuan Petugas tanpa kekerasan. Боевая группа где? Teddy lalu memerintahkan pasukan yang membawa Yanto untuk segera memasukkannya di dalam mobil berlapis baja untuk sementara karena mereka belum mendapatkan perintah dari Jenderal. Namun sebelum itu, Yanto memberitahu Teddy bahwa Jenderal akan mengkhianatinya. Ты чё встал? Akhirnya, para satuan petugas Satgas berhasil menemukan lokasi keberadaan Yuli dan Heko. Rumah mereka dikepung. Sebelum bertindak, mereka menghubungi Jenderal. Dan dari sinilah komunikasi telepon mereka mulai diubah oleh Ra, yang dimana dalam komunikasi telepon Jenderal memerintahkan untuk menurunkan senjata, namun Ra mengubahnya menyuruh para Satgas untuk menembak mati Yuli. Itulah yang mereka dengar dari telepon, sehingga Jenderal sangat marah. Есть уничтожить. Dan benar saja para Satgas melakukan kekerasan terhadap mereka berdua, karena yang mereka tahu itu adalah perintah dari Jenderal. Heko lalu membawa Yuli pergi ke sungai untuk pergi menaiki pesawat kapsulnya dengan tujuan bahwa mereka akan terbang sekarang. Namun saat Yuli akan masuk, tiba-tiba meskipun mereka berhasil terbang, namun Ra yang sudah mengendalikan semuanya memerintahkan pertahanan udara untuk meluncurkan rudal sehingga pesawat Heko terkena dan terjatuh. Yanto yang mengetahui bahwa Yuli dalam bahaya kemudian menyerang petugas dan menggunakan baju perang alien untuk kabur segera. Heko kemudian memanggil Soul, namun sistem dari pesawat kapsul mengatakan bahwa Soul telah dinonaktifkan. Dia harus dihancurkan, mereka sudah terlambat. Bersamaan dengan itu, Angkatan Udara dan luar angkasa sudah diaktifkan dan siap untuk menyerang. Mengetahui itu, Jenderal sangat marah karena dia juga tidak tahu itu perintah dari siapa dan siapa yang bertanggung jawab. Akhirnya pesawat Heko terkena tembakan dan terpental jauh sehingga mengakibatkan air-air yang berada di sekitaran pesawat naik ke udara. Karena memang teknologi luar angkasa itu membutuhkan air untuk bahan bakarnya. Heko kini sudah terkepung, namun Angkatan Udara belum berani melakukan sesuatu sebelum ada perintah, mengingat banyak warga di sana. Akan tetapi Ra memerintahkan untuk menembak pesawat Heko. Belum sempat peluru dilepaskan, Yanto datang menghalangi pesawat tersebut sehingga terjadi gelut-gelutan yang mengakibatkan baju perang itu hancur terbakar.
Jenderal kemudian bergegas untuk mengecek pesawat Heko, namun dia tidak menemukan siapapun karena Heko berhasil membawa Yuli pergi. Bersamaan dengan itu mereka bertemu dengan Yanto. Yanto berniat untuk memanggilkan dokter untuk mengobati Yuli, namun Heko mengatakan bahwa dia hanya membutuhkan air yang banyak untuk mengobati Yuli. Akhirnya mereka membegal pengendara mengambil mobilnya untuk mencari air. Jenderal kemudian menghubungi pertahanan udara dan kantor pusat untuk mempertanyakan mengenai masalah ini. Juga memerintahkan Teddy untuk membawa pesawat kapsul tersebut ke Menteri Pertahanan. Dalam perjalanan, Yanto mencoba bertanya perihal mereka para tentara menyerang Yuli. Heko mengatakan bahwa itu bukan dari militer, melainkan semua dikendalikan oleh Ra, pesawat luar angkasa. Protokolnya memungkinkan pengembangan dari peradaban lain ternyata benar, dan kita menyebutnya perang. Ra melakukannya karena kita sendiri yang berbagi informasi tentang diri kita, tampilan, data pribadi, sampel suara. Ra memiliki akses semuanya dan dia bisa memanipulasi aliran data apapun. Militer tidak tahu atas perintah siapa. Yang Ra inginkan adalah melakukan apa yang gagal Yanto lakukan, yaitu membunuh Yuli. 12. Прошу садиться. Jenderal lalu menemui para menteri dan meluapkan segala emosinya, bertanya kepada mereka semua atas siapa yang memberi perintah penembakan karena putrinya berada di sana. Dia bingung dengan komunikasi tersebut. Ketua Menteri lalu memanggil perwakilan Angkatan Udara dan Luar Angkasa untuk menjelaskan dari siapa pilot menerima perintah. Dan ya, jenderal pun semakin dibuat bingung atas jawaban yang ia dapat, yang ternyata mereka mendapat perintah dari jenderal sendiri dengan bukti suara komunikasi. Бегом, цель подводная. При первой возможности огонь на поражение. Товарищ генерал. Bersamaan dengan itu, Yuli masuk berita karena diduga telah melakukan serangan teroris. Menurut informasi bahwa dia bertanggung jawab atas ledakan sebuah bangunan di Moskow dengan jumlah korban belum diketahui, dengan bukti rekaman dari Yuli. Dan ya, itu adalah rekaman saat Yuli menghubungi jenderal sebelumnya saat mengucapkan perpisahan. Rekaman tersebut telah diubah oleh Ra. Juga mengenai pengeboman tersebut, itu hanyalah tuduhan kepada Yuli yang dibuat Ra supaya keluarga korban yang terprovokasi membunuh Yuli. Лабораторную крысу. Мой отец лично руководил опытами. Akhirnya seorang menteri mengetahui bahwa sinyal tidak datang dari menara televisi karena informasi yang sama juga ada di internet. Ada yang mengira bahwa itu serangan hacker, namun jenderal mengetahui itu bahwa serangan tersebut berasal dari planet lain. Dengan alasan bahwa jika penyerangan berada dalam jangkauan, maka mereka akan menemukannya. Menurut protokol pertahanan, mereka harus balik melawan jika perlu. Tapi untuk saat ini mereka harus melucuti senjata Ra dengan cara mengembalikan peradaban manusia ke masa lalu. Tidak ada komunikasi, tidak ada teknologi digital apapun. Teknologi komunikasi lama harus difungsikan kembali. Semua komunikasi lewat darat dan jasa kurir. Согласен, действуйте. Heko lalu pergi ke supermarket untuk membeli air minum yang banyak untuk digunakan mengobati Yuli. Terlihat semua orang di sana mendapat serangan dari Ra memprovokasi orang-orang melalui telepon. Heko yang melihat itu semakin terburu-buru sampai-sampai dia membayar air minum dengan cara menggertak mbak-mbak kasir. Заходите на сайт магазина в интернете. Кот, успокойся. Bersamaan dengan itu, seseorang mbak-mbak yang juga sedang menerima perintah dari Ra tidak sengaja melihat Yuli di dalam mobil dan sesegera mungkin untuk melaporkannya ke patroli terdekat. Akan tetapi Yanto yang menyadari itu seketika melajukan kendaraannya.
Protokol yang para menteri aktifkan belum sampai ke masyarakat. Hasil masih banyak dari mereka yang menggunakan komunikasi dan internet, termasuk Teddy. Dalam perjalanan dia dihubungi oleh istrinya, mengabarkan bahwa anaknya masuk ke rumah sakit akibat pengeboman. Akan tetapi, si istri dan anaknya baik-baik saja. Namun dalam komunikasi Teddy itu berbeda. Di sana dia mendengarkan bahwa anaknya gegar otak dan dibawa ke rumah sakit. Juga menuduh Yuli yang melakukannya, yang pastinya itu merupakan perbuatan dari Ra. Dia mengubah semuanya, mulai dari gambar, pesan, suara, juga video, karena saat ini dialah yang mengendalikan jaringan dan satelit. Rumah Google kemudian didatangi oleh seorang letnan yang membawa gambar dari Yuli, menanyakan apakah Google mengenalnya dan melihatnya. Namun beruntung ibunya segera datang dan berhasil mengusir orang itu, karena memang Yuli dan yang lainnya bersembunyi di dalam rumah tersebut. Yuli kemudian dimasukkan ke bak mandi dan direndam untuk mengobati luka bekas tertembaknya. Heko menjelaskan bahwa dia akan hidup tetapi dia bukan salah satu dari manusia. Rasa sakit itu yang mengubahnya membuatnya lebih kuat. Kekuatan yang tumbuh dalam dirinya bisa menjadi ancaman bagi semua orang. Berkaitan dengan Ra yang ingin membunuhnya, sebenarnya Ra tidak ingin apa-apa. Dia hanya kecerdasan buatan. Dia hanya menghitung probabilitas atau derajat ketidakpastian suatu peristiwa yang akan terjadi di masa depan dan bertindak sesuai dengan protokol pertahanan. Satu kematian lebih baik daripada banyak kematian. Одна смерть лучше, чем много смертей. Setelah menjelaskan beberapa hal tadi, Yanto kini mengajak mereka untuk minum sekedar menghilangkan penat. Namun di balik itu semua, Yanto memiliki maksud lain, yaitu membuat Heko tidak sadarkan diri dan menyerahkannya kepada pihak berwajib. Awalnya Google ragu melakukan itu, namun dia tidak punya pilihan lain karena jika sampai orang tahu maka dia akan masuk penjara sebagai kaki tangan. Здрасте. Singkat cerita, setibanya mereka di Departemen Pertahanan, mereka langsung menyerahkan Heko kepada jenderal. Di sini Heko menjelaskan bahwa Ra membutuhkan Yuli. Dia sudah memutuskan untuk menghancurkan mereka agar mendapatkan kedamaian. Mereka tidak bisa melawan Ra karena mereka tak tahu apa yang bisa dilakukan. Jenderal ingin menghancurkan Ra dengan dalih bahwa mereka mematuhi protokol pertahanan. Namun Heko menyangkalnya karena Ra juga berpikir demikian. Около земли? Вы не сможете с ним воевать, вы не знаете его возможностей. Это не мы. Jenderal meminta tolong kepada Heko untuk membantunya karena hanya Heko yang tahu persis posisi koordinat Ra saat ini. Jenderal ingin mencoba untuk menyerangnya. Teddy yang sudah terprovokasi dan lebih percaya internet mencoba menelpon sang istri untuk mengetahui kondisi anaknya. Namun jenderal lebih dulu datang, memerintahkan mereka mengonfirmasi koordinat yang sudah diberikan di setiap satelit. Teddy juga meminta izin kepada jenderal untuk pergi melihat kondisi anaknya sebentar saja. Namun jenderal melarangnya karena dia tahu bahwa Teddy mendapatkan informasi dari telepon yang tidak jelas kebenarannya. Jenderal memberikannya tugas yang lebih penting, yaitu mengambil Yuli dan membawanya langsung kepada jenderal. Так точно. Dewan Keamanan kemudian menghubungi jenderal untuk bertanya mengenai tindakan apa yang akan mereka lakukan selanjutnya. Jenderal menjelaskan bahwa kini mereka memiliki konfirmasi mengenai koordinat Ra. Jenderal ingin mematikan semua satelit yang dikendalikan oleh Ra dengan cara semua satelit digabungkan menjadi satu rangkaian. Jika hanya satu yang gagal, kontrol hilang akan sementara waktu dan akhirnya mereka semua menyetujui usul dari jenderal meskipun awalnya ada sedikit perdebatan. Google juga akhirnya turun tangan untuk masalah ini. Dia diminta oleh jenderal untuk pergi ke Departemen Pertahanan Luar Angkasa dengan dikawal oleh militer. Di sana dia memberitahu semua orang yang mengendalikan satelit untuk sementara mematikan satelit mereka masing-masing.
Yuli akhirnya tersadar dari sekaratnya. Terlihat luka bekas tembakan itu hilang tanpa meninggalkan bekas sedikit pun. Mengetahui bahwa dia telah ditinggalkan oleh teman-temannya juga Heko, dia bergegas untuk pergi meskipun ibu Guger melarangnya. Namun setelah beberapa saat, seseorang datang yaitu Teddy dengan maksud membawa Yuli pergi menemui jenderal atas perintahnya. Не думала, что скажу. Dalam perjalanan, Yuli mengatakan sesuatu kepada Teddy bahwa dia sangat senang melihat Teddy. Namun Teddy tidak menanggapinya sedikit pun. Melihat itu, Yuli akhirnya bertanya apa hal. Teddy menjawab bahwa anak dan istrinya berada di rumah sakit saat ini. Dia tidak tahu tempatnya karena tidak ada komunikasi. Yuli akhirnya tersadar bahwa maksud Teddy adalah menuduh dirinya yang telah melakukan pengeboman itu. Yuli mencoba membela diri namun tidak ada gunanya. Teddy mengancam jika kondisi anaknya memburuk maka Teddy akan datang sendiri menemui Yuli dan ayahnya si jenderal tidak akan bisa membantunya. Jenderal kemudian menghubungi Pak Dewan untuk memberikan informasi mengenai kecepatan pesawat yang membentuk sinyal pesawat luar angkasa. Mereka hanya punya beberapa detik sebelum Ra memulai kembali jaringannya. Jadi mereka hanya perlu mematikan satelit ketika roket sudah berada di udara. Yang harus mereka lakukan dalam beberapa detik itu adalah menembak pesawat Ra dengan senjata Excelon 2. Awalnya banyak yang menentang alasan tersebut, termasuk Pak Dewan karena beresiko besar. Namun jenderal tidak punya cara lain. Menurutnya menembak adalah hal terakhir yang dia sarankan. Dan mereka juga tidak punya pilihan lain. Доводы понятны, но я против. Слишком много рисков. Но сейчас выбор небольшой. Yanto kemudian menceritakan kisahnya dulu kepada Heko bahwa Yuli sangat aman saat bersamanya. Jika Heko tidak terbang ke bumi waktu itu, maka tidak ada yang mengancamnya. Cepat atau lambat Yuli akan binasa karena Heko, ucapnya. Mendengar itu, seketika Heko emosi dan mengantam Yanto hingga babak belur. Добро пожаловать на землю. Akhirnya, mau tidak mau Pak Dewan menuruti jenderal dan meluncurkan tembakan. Jenderal juga menghubungi tim yang mengendalikan satelit untuk bersiap-siap dan... Ya, semua orang bersorak-sorak ria atas keberhasilan itu. Mereka mengira semuanya sudah berhasil. Jenderal kemudian meminta laporan lengkap dari semua satelit yang tersedia. Observatorium dan ISS harus mengumpulkan bukti visual. На выход, оба! Di depan gedung pusat pertahanan banyak orang berdemo menuntut pembebasan Yuli yang diduga melakukan pengeboman bangunan pemukiman warga. Banyak dari orang-orang percaya bahwa jenderal sedang melindungi putrinya dan juga bertanggung jawab karena sudah mencegahnya dari penuntutan. Saat menerobos masuk dari para warga, salah satu mereka melihat Yuli dan tidak segan-segan untuk menyerangnya. Namun Teddy yang melihat itu berhasil menghalangi orang tersebut. Шаг назад! Я тебе не верю. Sesampainya di gedung pertahanan, Yuli langsung memeluk Heko. Bersamaan dengan itu, jenderal mengucapkan terima kasih kepada Teddy karena sudah membawa putrinya dengan selamat. Namun Teddy yang sudah terprovokasi percaya tentang kejadian yang menimpa keluarganya. Dia mengembalikan senapannya kepada jenderal dan pergi begitu saja. Честь имею.
Hingga tak berselang lama, kebahagiaan mereka menghilang begitu saja setelah salah satu petugas menerima telepon dari keluarganya yang mengatakan bahwa pamannya masuk ke rumah sakit gara-gara Yuli. Seketika Heko merebut telepon tersebut dan langsung berbicara. Itu adalah Ra yang masih sehat dan tidak hancur. Mendengar suara Heko, Ra kemudian mengatakan bahwa dia hanya mencoba meminimalkan kerusakan. Dalam keadaan baru-baru ini, dia dipaksa bertindak lebih agresif. Dia juga menyarankan Heko untuk tidak tinggal di bumi, menyuruhnya untuk kembali. Heko menolak mentah-mentah ucapan itu karena dia tidak akan pergi kemana-mana. Juga mengatakan bahwa prediksi Ra telah salah. Mendengar itu, Ra murka. Dia sudah memperingatkan Heko memintanya untuk berhenti, tapi dia tidak mendengarkan. Hal itu memaksa Ra untuk bertindak lebih jauh lagi. Ra juga mengatakan bahwa kematian sebagian spesies yang jauh tidak menjadi perhatian khusus bagi Heko. Maka dari itu Ra menyuruh Heko untuk mengkhawatirkan dirinya sendiri. Вы вынудили меня действовать. Мы не хотели этого. Dan ya, Ra menyerap semua air dari berbagai pelosok sehingga membentuk seperti pusaran angin di atas kota. Bersamaan dengan itu, Teddy mendapatkan telepon dari sang istri mengabarkan bahwa anaknya telah meninggal. У меня оружие. Я им стану. Ya, Teddy terbawa terbang bersama mobilnya akibat dari Ra yang kini sudah mulai untuk menghancurkan kota tersebut. Ra menyerap air dari bawah tanah juga sehingga menyebabkan jalan, gedung dan lainnya hancur. Выглядит как реальный водяной купол. Химики говорят, Pak Dewan kemudian menghubungi presiden mengenai kondisi yang mereka hadapi. Terlihat seperti kubah air, diameternya sekitar 3 km. Juga menyampaikan bahwa jenderal berada di dalam dan tidak ada komunikasi dari mereka. можем попробовать авиацией прямо через купол, но надежды мало. Setelah beberapa helikopter meneliti, mereka menginformasikan bahwa tinggi air sekitar 200 meter. Pesawat Ra bersembunyi di lapisan atas air dan belum jelas bagaimana itu bisa dihancurkan. Namun mereka memiliki sedikit peluang untuk mencoba. Beberapa pesawat perang pun dikerahkan untuk menyerang. Namun setiap rudal yang mereka lepas tidak membuahkan hasil sedikit. Informasi baru disampaikan, lebih dari 300 meter kubik air mengalir per detik masuk berasal dari atas. Mengetahui tempat tersebut akan tenggelam dalam 20 menit, Jenderal menyuruh Heko dan yang lain naik ke helikopter di atas gedung, sedangkan dia sendiri akan menyusul. Sampai saat ini mereka belum bisa menerobos masuk ke kubah air. Jika kecepatan aliran air tidak berkurang, maka lapisan atas dan bawah akan berhubung pada ketinggian 30 meter. Jenderal lalu menginformasikan kepada orang-orang yang berada di dalam kubah air bahwa mereka terputus dari luar. Memberitahu mereka untuk menghubungi Departemen Perlindungan Sipil, militer terdekat atau polisi untuk instruksi evakuasi mereka. Jika tidak memungkinkan, jenderal menyuruh mereka untuk naik ke gedung tertinggi dan saling membantu. Yuli dan yang lain akhirnya sampai ke atas gedung dan akan naik ke helikopter. Namun Heko memilih untuk tidak ikut. Dia menemui jenderal mengatakan bahwa dia tahu bagaimana cara menghancurkan Ra, namun dia perlu pesawat kapsulnya. Dia menjelaskan cara apa yang akan dia lakukan, yaitu dengan membawanya ke hulu. Kapsul kemudian akan terjebak dalam arus. Itu akan melemparkan kapsul langsung ke kapal. Dampaknya akan menyebabkan kehancuran total.
Mendengar itu, Jenderal menyetujui dan berniat menaiki kapsul, namun Heko mengatakan bahwa hanya dia yang bisa mengendalikan kapsulnya. Dia hanya butuh bantuan Jenderal tentang navigasi, mengarahkannya pada jalur tetap. Akhirnya Jenderal menyetujui dan segera memerintahkan semua rekannya untuk keluar dari tempat tersebut, sedangkan dia sendiri akan mengarahkan Heko. Давай градусов на 10 правее. Гостиница людей снять наверху, свой уже близко. Есть рейс задеть, есть борт легче. Teddy ternyata masih selamat dan terkejut dengan keadaan yang sudah berubah drastis. Melihat air yang berada di atas juga di bawah. Bersamaan dengan itu, helikopter yang ditumpangi Yuli tidak sengaja baling-balingnya terkena kabel, sehingga menyebabkan mereka terjatuh. Melihat bencana yang menimpa semua orang gara-gara dirinya, Yuli berniat untuk menyerahkan diri kepada orang-orang, menyuruh mereka membunuhnya karena hanya dengan begitu maka bencana tersebut akan berakhir. Yanto yang memang masih sayang kepada Yuli tentu tidak membiarkan itu terjadi. Dia melawan semua orang yang mencoba mendekat. Это я! Кончится! Что стали? Там люди тонут, убей! Jenderal terdiam sejenak, menatap ke depan tanpa mendengarkan Heko yang butuh petunjuk. Setelahnya, Jenderal berpesan kepada Heko untuk menyuruhnya pergi tanpa dirinya. Ternyata air dengan kecepatan tinggi sudah menanti Jenderal. Yuli yang masih teriak-teriak berbohong mengaku bahwa dirinya lah yang telah meledakkan gedung sehingga terdengar oleh Teddy. Dengan cepat dia mengambil pistol milik polisi berniat untuk menembak Yuli. Yanto yang melihatnya segera melindungi Yuli dan menyadarkan Teddy. Namun Teddy yang sudah muak juga mendengar pengakuan dari Yuli sendiri. Akhirnya dia melepaskan pelurunya sehingga mengenai Yanto yang melindungi Yuli. Bersamaan dengan itu, Heko hampir sampai ke pesawat. Namun belum sempat ke tujuan, air kini sudah menghimpit semua orang, sehingga Teddy yang berniat menembak Yuli keburu tenggelam. Dari gelang Yuli kemudian muncul cahaya yang seketika membuat air menjadi seperti akar yang bergerak menuju ke pesawat Ra dan mengikatnya. Akibat dari munculnya air dari gelang Yuli, para angkatan udara akhirnya bisa melihat dengan jelas bagian atas subjek, sehingga dengan adanya kesempatan tersebut mereka melancarkan serangan. 237 наблюданы, ближе не подходи. 226 уходим, информация подтверждает. 230, цель не уничтожена. Yuli yang sadar akan kemampuannya berusaha keras untuk menciptakan air yang lebih kuat. Dia menarik Ra ke permukaan, juga membukakan sayap Ra. Dengan begitu maka mereka dengan mudah menembak. Sebuah pesawat elang kemudian mencoba melancarkan serangannya, melepaskan sebuah rudal dan tepat mengenai jantung target. Alhasil Ra berhasil dihancurkan. Air kembali surut dan mereka semua berhasil diselamatkan sebelum pada mati, termasuk Jenderal. Yuli dan Heko bertemu kembali, bahagia rasanya. Akan tetapi Yuli seketika melihat Yanto yang sudah terbujur kaku tewas karena melindunginya. Singkat cerita, Heko minta izin kepada Jenderal untuk membawa Yuli ke tempat yang tidak akan pernah orang jumpai, yaitu di luar angkasa.